Salam berkemajuan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, jajaran staf dan panitia penyelenggara kegiatan yang saya hormati, serta teman-teman peserta yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti lomba pidato dalam rangka menyambut Sumpah Pemuda dan hari jadi RSUD Pemangkat dengan keadaan yang sehat walafiat. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Syafiq Aksandi, perwakilan dari SMA Negeri 1 Sambas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pidato yang berjudul Peran Generasi Muda dalam Menyongsong Masa Depan Bangsa. Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Di pundak pemudalah bangsa ini menaruh harapan atas apa yang akan terjadi di negara kita. Lalu, apakah generasi muda itu? Generasi muda adalah tulang punggung negara yang akan meneruskan kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus segera bersiap dan melibatkan para generasi muda dalam mempersiapkan masa depan Indonesia yang lebih cerah. Hadirin yang berbahagia, saat ini generasi muda telah memiliki kapabilitas yang lebih dari cukup untuk menjadi pusat perhatian dalam menyongsong masa depan bangsa. Sebagai contoh, di sebuah provinsi pernah ada satu pantai yang mendapat gelar sebagai pantai terkotor di Indonesia. Sampah-sampah menggunung sejauh mata memandang. Kemudian pada Juli 2023 silam, datanglah sekelompok pemuda yang berisikan hanya 5 orang berhasil melakukan aksi yang belum pernah berhasil dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Hanya dengan memodalkan sebuah video kampanye, satu video, mereka berhasil menggerakkan hingga 3.700 orang dari berbagai macam golongan masyarakat untuk saling bahu-membahu dalam membersihkan pantai tersebut kembali ke dalam keadaannya sebagaimana mestinya. Hal ini membuktikan bahwa generasi muda yang kita miliki memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dari masyarakat Indonesia. Apakah masih belum cukup? Contoh yang kedua, 4 tahun lalu pernah ada seorang pemuda yang membuat narasi menyatakan bahwa dirinya mengalami penganiayaan hingga pengeroyokan di tempat ia bersekolah. Tidak butuh waktu lama hingga seluruh mata, seluruh telinga dari masyarakat Indonesia tertuju dan mengawasi perkembangan kasus tersebut. Sekali lagi membuktikan bahwa generasi muda yang kita miliki sangatlah mudah untuk menarik perhatian dari masyarakat di Indonesia. Dari pejabat, pebisnis, hingga artis sekalipun berbondong-bondong datang untuk menampilkan wajah di pencarian teratas kabar tersebut. Hanya untuk di akhir cerita mengetahui bahwa kita semua sedang dipermainkan oleh cerita karangan seorang pemuda. Satu Indonesia dimanipulasi oleh satu orang pemuda. Apa yang bisa kita ambil dari dua contoh tersebut? Artinya, generasi muda yang kita miliki memiliki potensi, memiliki kemungkinan untuk terjebak pada dua arah yang saling bertolak belakang, yaitu arah yang positif dan arah yang negatif. Maka dari itu, demi mencegah skenario terburuk di masa depan, kita harus segera mempersiapkan diri. Kita sebagai generasi muda harus mempersiapkan diri untuk mencapai jiwa kepemimpinan mulai dari hari ini, mulai dari saat ini, mulai dari detik ini, sekarang juga. Teman-teman yang saya banggakan, tentunya kita harus segera bersiap sedia untuk mengemban tahta kepemimpinan yang harus kita lanjutkan di masa depan. Pemimpin yang baik haruslah memiliki dua dasar fondasi, yaitu jujur dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin sejati haruslah jujur dan bertanggung jawab atas ucapannya, atas tindakannya, atas wewenangnya, atas orang-orang yang ia pimpin. Namun sayang, seribu sayang,
masih banyak kita temui pemimpin-pemimpin yang belum memiliki fondasi tersebut. Praktik korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, dan berbagai macam hal-hal hina lainnya masih menjalar bagaikan akar serabut dari balik sosok-sosok kepemimpinan di Indonesia. Hal-hal dan sampah-sampah seperti inilah yang harus segera kita bersihkan agar generasi muda yang kita miliki dapat terlepas, dapat terhindar, dapat tersiah dari cengkraman praktik-praktik kotor tersebut demi bangsa Indonesia yang lebih baik. Teman-teman yang saya banggakan, maka dari itu marilah kita membekali diri kita dengan hal-hal yang positif, tidak hanya dengan ilmu namun juga dengan akhlak mulia, dan bersiaplah untuk peran sebagai pemimpin dalam menyongsong masa depan bangsa. Saya, Anda, kita semua jadilah generasi harapan, kembangkan seluruh potensi yang kita miliki untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang besar di mata dunia menuju Indonesia Emas 2045. Dewan juri yang terhormat, demikianlah pidato yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.